Setelah 2 dekade penantian, Anwar Ibrahim akhirnya resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada hari ini di hari Kamis 24 November 2022. Anwar mengucapkan sumpahnya sebagai Perdana Menteri di Istana Negara pada pukul 5 sore waktu setempat, dan ia terpilih menjadi PM baru usai drama di pemilihan umum yang berlangsung pada Sabtu lalu. Dan memang pemilu kali ini tuh penuh drama karena nggak ada pemenang mutlaknya itu siapa. Berdasarkan hasil pemilu, nggak ada satupun partai atau koalisi yang memegang suara mayoritas. Kalau menurut konstitusi Malaysia, untuk membentuk kabinet baru, partai atau koalisi ini harus mengantongi 112 suara dari 222 kursi parlemen. Pemegang mayoritas inilah yang berhak memberikan nama calon PM ke raja. Nah, di pemilu pekan lalu ini, koalisi pimpinan Anwar, yaitu Pakatan Harapan atau PH, meraih suara terbanyak dan mengamankan 82 kursi parlemen. Sementara itu, aliansi Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional, mendapat 73 kursi. Dan setelah bertemu dengan koalisi tokoh politik, mulai dari koalisi Barisan Nasional hingga para sultan dari 9 negara bagian, Raja Abdullah akhirnya menunjuk Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi dia ini udah menunggu ya untuk menjadi PM Malaysia itu selama 2 dekade. Tepatnya sejak pertengahan medio 1990-an. Jadi udah lama banget dia nungguin untuk menjadi Perdana Menteri. Dan finally hari ini dia sudah resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Wah, kenapa ada lagi nih? Karena sebenarnya untuk kasus yang kemarin aja belum selesai, persidangannya masih bergulir sampai sekarang. Tapi kali ini ada lagi nih kasus baru yang menimpa Prada Muhammad Indra Wijaya. Kakak dari mendiang ini, yaitu Rika Wijaya, mengaku merasakan beberapa kejanggalan. Salah satunya ketika jasad sang adik diformalin tanpa sepengetahuan dari keluarga. Namun itu semua dibantah oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah yang bilang nih kalau itu semua dilakukan sesuai dengan prosedur pengiriman jenazah dari kantor kesehatan pelabuhan. Sebelumnya sang kakak ini menyebutkan kejanggalan lain seperti peti yang digembok tapi nggak dikasih kuncinya sehingga keluarga kesulitan untuk melihat jenazah Prada Indra. Bahkan sebelum jenazah tiba di rumah duka, keluarga sempat dihubungi oleh anggota Makopsud 3 BIA agar segera menguburkan Prada Indra. Merespon kecurigaan keluarga, Kadis Penau Marsma TNI Indan menegaskan bahwa TNI Angkatan Udara tidak akan menutup-tutupi kasus tewasnya Prada Indra. Bahkan tidak akan menoleransi para pelaku jika nantinya terbukti adanya tindak pidana tersebut. Prada Indra sendiri meninggal dunia di Rumah Sakit Lanut Manuhua, Biak, Papua pada hari Sabtu 19 November 2022. China mencatat rekor COVID-19 tertinggi selama pandemi dengan laporan lebih dari 31.000 kasus dalam 24 jam belakangan hingga hari Kamis ini. Dan lockdown pun langsung diperketat karena temuan ini guys. Biro Kesehatan Nasional China mencatatkan total 31.454 kasus COVID-19 hingga di hari Kamis. Nah, dari keseluruhan angka tersebut, 27.517 diantaranya tanpa gejala. Dan ini merupakan angka infeksi virus corona terbanyak di China selama pandemi melanda. Terakhir kali China mencatat rekor pada pertengahan April lalu dengan 29.390 kasus. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kasus COVID di China memang terbilang lebih kecil. Namun selama ini China dikenal menerapkan kebijakan no COVID. Apalagi kan juga China selalu menerapkan lockdown ya, terus pembatasan kegiatan juga. Tapi ya ternyata kasusnya juga belum terkendali, bahkan mencatatkan rekor tertinggi. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.